Halo, selamat pagi para petani sekalian. Kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Hari ini saya ingin mereview sedikit tentang tanaman cengkeh. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan ingat diklik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru atau konten terbaru dari kami. Cengkeh atau nama latinnya Syzygium aromaticum tergolong jenis tanaman rempah dengan aroma dan rasa yang sangat khas. Tidak jelas sebenarnya dari mana tanaman ini berasal, namun tanaman pohon cengkeh tertua berada di Ternate, Maluku. Tanaman ini diperkenalkan melalui perdagangan oleh pedagang yang membawa cengkeh ke Eropa, sehingga sampai kini cengkeh dikenal secara luas di dunia. Cengkeh menghasilkan minyak atsiri yang berguna sebagai bahan baku industri farmasi dan makanan. Namun umumnya cengkeh digunakan sebagai bahan campuran rokok kretek. Terdapat beberapa varietas cengkeh yang cukup terkenal di dunia maupun di Indonesia, yakni cengkeh si putih, cengkeh si kotok, dan cengkeh Zanzibar. Perbedaan ketiganya terletak pada tampilan morfologi daun dan bunga. Hanya saja cengkeh Zanzibar memiliki kualitas paling baik dibandingkan dengan varietas cengkeh lainnya. Cengkeh dapat berproduksi pada umur 7 tahun. Setelah itu produktivitasnya akan tinggi sejak berumur 10 tahun dan terus meningkat hingga berumur 30 tahun lebih. Setelah berumur 30 tahun lebih, cengkeh akan mengalami penurunan kualitas. Syarat tumbuh tanaman cengkeh adalah sebelum kita melakukan proses budidaya secara intensif, aspek lingkungan seperti iklim, ketinggian tempat, tanah, curah hujan, intensitas persinaran, suhu, dan kelembaban udara menjadi faktor penentu keberhasilan tanaman cengkeh dapat dibudidayakan. Yang pertama, iklim. Tanaman cengkeh umumnya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Daerah beriklim tropis hanya memiliki 2 musim, yakni musim kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman cengkeh yang mengharuskan adanya bulan kering dan bulan basah dalam kalender waktu tumbuh dan perkembangannya. Selanjutnya, ketinggian tempat. Beberapa ahli menyebutkan sebagai elevasi atau derajat kemiringan geografis lahan dan daratan. Tanaman cengkeh lebih produktif tanam di dataran rendah sekitar 0 sampai 900 mdpl. Namun tidak menutup kemungkinan adanya budidaya cengkeh di dataran tinggi. Selanjutnya, tanah. Jenis tanah seperti andosol, latosol, regosol juga cocok untuk tanaman cengkeh. Perlu dibuatkan saluran air untuk menjaga kelebihan air ketika musim penghujan tiba. pH tanah yang cocok untuk tanaman cengkeh adalah 5,5 sampai 6,5 untuk mencapai hasil yang optimal. Jika terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan tanaman cengkeh mudah terserang penyakit serta kurang optimal penyerapan unsur haranya. Kemudian ada namanya curah hujan.
Tanaman cengkeh membutuhkan curah hujan cukup merata karena tanaman ini tidak tahan dengan musim kemarau yang panjang. Curah hujan rata-rata adalah 1.500 sampai 4.500 mili per tahun. Namun perlu diperhatikan antara kesesuaian waktu dengan kalender musim karena cengkeh tergolong tipe tanaman yang sensitif terhadap perubahan kondisi alam yang terjadi. Selanjutnya intensitas penyinaran. Sinar matahari diperlukan cengkeh dalam fotosintesis, pertumbuhan dan perkembangan organ tanaman. Waktu penyinaran minimal 8 jam per hari untuk mencapai hasil yang optimal. Suhu dan kelembaban. Suhu yang dikehendaki tanaman cengkeh bersekitar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 sampai 80%. Untuk mencapai suhu optimal bisa mengusahakan bantuan tanaman penunjang atau tutupan lahan berupa pepohonan agar mencegah kenaikan suhu terlalu tinggi. Penyakit pada tanaman cengkeh, umumnya hama yang menyerang tanaman cengkeh adalah pengrek, perusak pucuk, dan perusak daun. Serangan hama tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu, produktivitas menurun, bahkan kematian pada tanaman. Penurunan produksi cengkeh akibat serangan hama dapat mencapai 10-20%. Pengrek batang cengkeh adalah stadium larva yang mampu tahan hidup di lubang pengrekan selama 130-350 hari. Jadi bisa terlihat di sini ini adalah akibat pengrek batang sehingga batangnya nanti kering, busuk dan akhirnya patah. Jadi seperti ini, pengrek batang juga dapat menyebabkan kematian pada salah satu batang dari tanaman cengkeh yang mengakibatkan kekeringan, daunnya langsung rontok dan tidak ada lagi yang bisa tumbuh di dalamnya. Treatment itu sangat mudah sebenarnya, cuma perlu dilakukan secara terus-menerus. Jika petani tidak mungkin akan melakukannya secara terus-menerus karena pekerjaan petani tidak cuma menanggulangi dari hama, tapi dia juga harus membersihkan lahan, memupuk lahan. Jadi banyak yang harus dilakukan oleh petani, sehingga kadang-kadang kalau sudah seperti ini dibiarkan saja dipotong agar batang yang lain tidak lagi terkena pengrek batang, sehingga larva itu tidak bisa lagi berpindah dari batang yang lain ke batang yang lain juga. Saat ini di sini cengkeh sudah mulai dipanen. Banyak yang sudah merah-merah, kuning menuju merah, yang sudah saatnya dipanen. Harga cengkeh bisa beragam dari yang basah sampai yang kering. Jadi komoditasnya kalau mau jual yang kering bisa dibuat kering dulu. Kalau mau jual yang basah bisa setelah panen dipetik, dipik-pik, langsung bisa dijual dengan harga yang menyesuaikan lah. Kegunaan dari cengkeh itu sendiri, cengkeh biasanya dibuat minyak esensial dari cengkeh mempunyai fungsi estetik dan antimikrobial. Minyak cengkeh sering digunakan untuk menghilangkan bau napas dan untuk menghilangkan sakit gigi.
Zat yang terkandung dalam cengkeh yang bernama eugenol digunakan untuk gigi untuk menenangkan saraf gigi. Minyak cengkeh dapat digunakan dalam campuran tradisional Chojiu dan digunakan oleh orang Jepang untuk merawat permukaan pedang mereka. Sejak dulu cengkeh dijadikan sebagai bumbu rempah sekaligus obat herbal. Cengkeh digunakan untuk meredakan sakit perut, meredakan batuk berdahak. Selain itu, ekstrak cengkeh yang dijadikan minyak dapat digunakan untuk mengatasi diare, perut kembung, mual dan muntah, hernia dan bau mulut. Jadi banyak sekali fungsi dari cengkeh itu sendiri yang sudah dijadikan sebagai minyak. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan cengkeh itu sehingga nantinya bisa digunakan sudah menjadi produk seperti minyak yang nantinya kita bisa jual sendiri dan atau dimanfaatkan sendiri untuk kebutuhan pribadi. Jadi cukup sekian pengetahuan tentang cengkeh, pohon cengkeh dan kegunaan, ada hamanya atau penyakitnya, dan syarat tumbuh dari tanaman cengkeh itu sendiri. Saya ucapkan bagi yang sudah menonton sampai habis konten ini, saya ucapkan terima kasih. Ingat di subscribe channel ini sehingga kami terus bisa memberikan pengetahuan tentang pertanian dan budidaya apapun itu, sehingga informasinya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu petani semua. Dan ingat diklik tombol loncengnya sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Jika menyukai konten kami, silahkan di like, silahkan di share jika merasa konten ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan keluarga teman sekalian. Dan jika ada pertanyaan, silahkan diklik tombol komen, silahkan di komentar dan berikan masukan. Kami akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang kami ketahui. Dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih.